Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan ini benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf, ini jaringan internet di rumah saya agak sedikit terganggu, sehingga barangkali ada suara yang agak terpotong, gambarnya juga sedikit banyak mengalami gangguan. Tetapi mudah-mudahan segera menjadi baik, karena waktu subuh ini banyak di antara anggota keluarga yang menggunakan jasa internet, sehingga jaringan internetnya agak sedikit terganggu karena terlalu banyak yang menggunakan. Baiklah, kita mulai saja pengajian kita pada pagi hari ini. Dan hari ini saya sengaja menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah di seputar persiapan kita untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, sebelum saya itu berbicara tentang bagaimana seharusnya berpuasa, saya kebetulan membaca tafsir Al-Misbah, tafsir yang ditulis oleh Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyhab MA, sebuah karya monumental yang menurut saya ini karya yang luar biasa. Judulnya Tafsir Al-Misbah. Ketika beliau menafsirkan ayat 105 pada surah At-Taubah, disinilah saya mencoba untuk menelaah ulang, dan kemudian saya kaitkan dengan beberapa kitab tafsir yang bisa saya baca dan saya jadikan sebagai bandingan dan bahkan pelengkap. Ayat ini menyatakan bahwa kita ini harus melakukan tindakan yang pada akhirnya harus kita lakukan dengan sesungguh-sungguhnya, dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya. Untuk apa kita itu melakukan tindakan? Tentu saja yang pertama, tindakan itu kita lakukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang utama. Dahi minasyaitonirrajim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah berfirman, dan katakanlah hai Muhammad, i'malu lakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah, Rasulnya, serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu. Wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian dikatakan oleh Allah, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kenapa saya penasaran terhadap makna ayat ini? Tentu saja bukan karena saya hanya sekedar membaca apa yang telah ditulis oleh Pak Quraisyhab, tetapi karena Pak Quraisyhab berusaha untuk memahami kembali makna ayat
ini melalui penjelasan yang luar biasa. Dia mengatakan begini, ini ringkasan saja dari apa yang sempat saya baca. Setiap manusia itu pasti membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi semua orang tanpa kecuali dimanapun dan kapanpun, tua muda, laki-laki, perempuan, pasti membutuhkan pekerjaan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam keseharian kita bisa melihat bagaimana orang itu menjadi tukang sapu, tukang parkir, pedagang, guru, penjahit, maupun pejabat sekalipun. Namun tidak banyak orang yang tahu esensi pokok dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan selain uang dan kedudukan di dalam masyarakat. Seringkali orang itu hanya melihat sesuatu itu dengan mata kepala dan seringkali tidak mengaitkan apa yang dilakukan orang itu dengan kebutuhan-kebutuhan spiritual dan kepentingan ukhrawinya. Jadi kalau ada orang yang berprofesi sebagai tukang sapu, wah langsung kita berkesimpulan gajinya sedikit. Tukang parkir lebih banyak sedikit. Pedagang mungkin lebih besar. Guru ada gaji bulanan. Penjahit ya dalam masa pandemi ini agak sulit untuk mendapatkan pesanan jahitan. Dan pejabat, nah itu tergantung jabatannya apa. Semakin tinggi jabatan orang di tempat yang disebut lahan basah, mungkin jabatan itu akan mendatangkan uang yang cukup banyak. Tetapi sekali lagi, apakah tujuan orang itu bekerja hanya untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan kepentingan duniawiyah yang menyenangkan dirinya karena memang tujuan hidupnya untuk itu? Nah, kata Pak Quraish Shihab, ayat ini merupakan salah satu acuan bahwa punya peranan yang sangat penting sebagai bagian dari amal saleh. Dia mengatakan, sungguh luar biasa jika semua orang dan semua lapisan masyarakat tahu bahwa keringat yang mereka kucurkan pada saat misalnya menarik becak, saat berjualan, saat naik kereta berdesak-desakan, itu sebuah jihad, sebuah perjuangan yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihadnya tukang becak ya ketika mengayuh becak, jihadnya pedagang ya ketika berdagang, jihadnya seorang guru ya ketika mengajar dan mendidik murid-muridnya. Demikian juga jihadnya para pejabat, jihadnya para dokter, jihadnya orang-orang yang punya profesi yang bermacam-macam. Itu terkait dengan profesi masing-masing, tetapi pertanyaannya apa yang mereka lakukan itu dan untuk apa mereka lakukan. Tindakan yang halal itu tidak serta-merta akan membuahkan sesuatu yang positif kalau niatnya tidak baik, tujuannya tidak tepat. Tetapi bukan berarti tindakan yang haram itu lebih baik, tidak begitu. Jadi kalau kita itu bicara tentang pekerjaan, itu jangan hanya pertanyaan tentang apa. Pertanyaan tentang apa dan siapa, di mana, kapan, dan untuk apa dia bekerja. Sehingga ketika orang itu bekerja, orang harus punya tujuan tertentu bagaimana dan untuk apa dia bekerja, sehingga proses dan tujuan atau arah pekerjaan yang mereka itu harus jelas. Nah, saya seringkali bertanya, bagaimanakah cara kita untuk menetapkan orientasi bahwa bekerja adalah lahan jihad bagi kita? Jawab singkat saya sendiri dan juga para jamaah yang saya beri pengajian pada satu waktu tertentu, salah satu solusinya adalah bekerja dengan hati. Bekerja dengan hati itu saya katakan, kalau kita terjemahkan adalah menempatkan diri seadil-adilnya dalam posisi apapun kita berperan dalam kehidupan. Jadi tempatkan diri kita dengan seadil-adilnya dalam posisi apapun ketika kita berperan di dalam kehidupan dimanapun dan kapanpun kita berada. Pak Quraish Shihab itu menyatakan begini, Allah menciptakan kita itu dalam kondisi yang berbeda-beda. Ada orang kaya, ada yang miskin. Bahkan saya katakan kekayaan dan kemiskinan itu bisa jadi kita dapatkan sebelum kita itu bekerja, karena kita punya modal yang berbeda. Saya punya teman anaknya orang kaya, ya sebelum dia bekerja sudah menjadi orang kaya karena warisannya cukup banyak. Tetapi saya juga punya tetangga orang miskin karena dia anak yang miskin dan kebetulan posisinya itu membuat dirinya agak sulit untuk mengakses
pekerjaan yang diinginkan. Ada orang yang pintar, ada orang bodoh. Tapi saya katakan, upaya kita untuk menjadi kaya itu bisa kita lakukan sehingga kita tidak jatuh miskin selama-lamanya. Upaya kita menjadi pintar itu bisa kita lakukan. Bahkan saya terinspirasi oleh beberapa orang motivator yang selalu mengatakan, cara berpikir kita, apa yang kita pikirkan, itu yang akan menentukan siapa kita. Karena pada saat kita itu berpikir, kita akan bisa mengatakan sesuatu selaras dengan apa yang kita pikirkan. Kita bisa melakukan apapun sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan pada saatnya, kebiasaan kita untuk melakukan sesuatu dengan apa yang kita pikirkan dan kita katakan, itu akan melahirkan karakter yang bisa menjadikan diri kita itu menjadi apa dan siapa. Dan pada saatnya kita menjadi apa dan siapa itu akan sangat bergantung pada mindset kita, apa yang kita pikirkan, bagaimana kita punya cara berpikir, sehingga orang selalu akan bisa menjadi apapun dan siapapun bergantung pada mindsetnya, cara berpikir atau tata pikir orang itu. Al-Quraisyah mengatakan kebodohan dan kemiskinan itu memang sesuatu yang tidak ideal. Kepintaran dan kekayaan itu sesuatu yang ideal. Dan semua itu akan terjadi pada siapapun di antara kita. Tetapi ada pernyataan yang luar biasa dari Allah yang disebut dengan ahsanu amala. Orang itu menjadi baik atau buruk itu terkait dengan amalnya. Semakin baik amal seseorang, akan semakin mungkin orang akan menjadi baik. Sehingga ketika kita bicara kuantitas pekerjaan, dan tentu pekerjaan yang secara kuantitatif itu bisa kita katakan cukup banyak, cukup besar, itu akan mendatangkan yang terbaik. Kita harus bicara juga kualitas, banyak dan baik, baik dan banyak. Di hadapan siapa kita bekerja dengan sebaik-baiknya? Tentu saja kalau kita sebagai orang Islam, ya di hadapan Allah. Siapa yang benar-benar, siapa yang sungguh-sungguh untuk menepati janjinya kepada Allah, dia akan mendapatkan hasil pekerjaannya. Dan semua pekerjaan yang diniatkan dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah, insya Allah, Allah akan mencatatnya sebagai sebuah amal soleh, dan amal soleh itulah yang akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Ini soal kualitas. Sehingga saya sempat berguru, amal soleh itu bukan sekedar amal yang baik dalam arti duniawi, tetapi juga dalam arti ukhrawi. Tetapi ini bukan sekedar guruan. Saya selalu mengatakan bahwa ada nilai ukhrawi dari setiap tindakan yang kita lakukan di samping nilai duniawi. Di dalam sebuah riwayat saya pernah membaca bahwa pada suatu saat tertentu, pada hari tertentu, Rasulullah itu pernah ditanya tentang siapa yang terlebih dahulu masuk surga. Beliau menjawab dengan mengurutkan. Dan dia urutkan itu nama-nama. Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan sahabat-sahabat lain yang termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Karena mereka itu bekerja dengan hati. Mereka bekerja bukan hanya untuk urusan duniawi, tetapi juga untuk urusan ukhrawi. Sehingga kerja keras mereka, kerja cerdas mereka, kerja tuntas mereka itu mereka lakukan dengan ikhlas karena Allah, dan Allah ridho terhadap apa yang mereka lakukan. Karena Allah ridho, maka pekerjaannya itu punya nilai baik di hadapan dirinya, di hadapan orang lain, di dunia dan di akhirat, derajat di hadapan Allah. Nah, ternyata kata Pak Quraisy, rahasia di balik para as-sabiqun al-awwalun itu adalah orang-orang yang memberikan loyalitas atau kesetiaan dan kontribusi sumbangan yang sangat besar untuk Islam. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Allah. Mereka adalah orang-orang yang bekerja dengan hati, sehingga potensi apapun yang mereka miliki menjadi serangkaian perjuangan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan Islam di tengah kehidupan mereka yang tidak pernah mereka berhenti untuk melakukan tindakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan perjuangannya yang disebut dengan jihad fisabilillah. Saya pernah membahas tentang jihad fisabilillah itu, dan simpulan-simpulannya banyak sekali, dan pada saatnya saya berkesimpulan bahwa jihad itu bukan terbatas pada urusan perang dalam arti fisik ketika melawan orang kafir, tapi yang lebih dalam daripada itu adalah
bagaimana kita melawan sesuatu yang ada di dalam diri kita sehingga kita menjadi yang terbaik karena kita bisa melawan kecenderungan yang tidak baik dari diri kita. Termasuk jihad terhadap sikap kufur kita itu kadang-kadang jauh lebih berat dibandingkan dengan jihad melawan orang kafir. Jihad terhadap kemunafikan yang ada dalam diri kita itu jauh lebih berat dibandingkan jihad melawan orang-orang munafik. Termasuk jihad untuk diri kita, pada diri kita, terhadap diri kita ketika kita harus melawan kemalasan kita, keengganan kita untuk berbuat yang terbaik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, lalu apa kaitannya dengan puasa yang ditanyakan oleh para jamaah? Saya katakan begini, Allah telah berjanji akan mengubah karakter orang-orang yang berpuasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa yang dilakukan dengan benar itu akan mengubah karakter orang dari yang bertakwa menjadi lebih bertakwa, dari kurang bertakwa menjadi lebih bertakwa, dari tidak bertakwa menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau puasanya dilakukan dengan benar. Cuma apakah puasa kita itu sudah kita lakukan dengan benar atau tidak? Nah, nanti kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, dan saya kira banyak orang yang sudah hafal. Di dalam ayat ini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelummu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, di antara karakter orang yang bertakwa itu, saya baca misalnya di dalam firman Allah yang ada di dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai ayat 135 misalnya, meskipun bisa kita lanjutkan dengan ayat yang lain. Dinyatakan di dalam ayat itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu antara lain karakternya adalah orang-orang yang selalu punya kesetiaan untuk menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri mereka sendiri. Jadi yang dimaksud perbuatan keji di sini yang disebut dengan fahisyah ialah dosa besar yang madharatnya tidak hanya menimpa dirinya tapi juga bisa menimpa orang lain. Ini dalam tafsirnya Pak Quraisy mengatakan seperti itu. Ya. Seperti zina, riba dan sebagainya. Nah, sedangkan tindakan menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudaratnya hanya menimpa diri mereka sendiri, baik yang besar maupun yang kecil. Nah, mereka itu selalu ingat pada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa yang mereka lakukan, dan dikatakan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Nah, apa kaitannya dengan puasa? Nah, puasa yang kita lakukan dengan hati setelah memahami kandungan rangkaian ayat Al-Quran ini akan membentuk karakter kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang antara lain terekspresi menjadi pertama pribadi yang selalu berkesediaan untuk berinfak dalam keadaan apapun. Orang itu punya kepribadian munfik. Kalau dalam konteks zakat, ya dia menjadi orang yang betul-betul ingin menjadi muzaki dan mantap menjadi muzaki, sehingga diri pribadi orang itu terbebas dari sikap bakhil dalam bentuk apapun. Yang kedua, orang yang bertakwa itu adalah pribadi-pribadi yang berkesediaan untuk menahan amarah, sehingga terbebas dari sikap pemarah, terbebas dari sikap anarkis dalam situasi dan kondisi apapun. Yang ketiga, karakter orang yang bertakwa itu adalah pribadi-pribadi yang berkesediaan untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada dirinya, sehingga minimal
orang itu terbebas dari sikap dendam kepada siapapun. Dan yang keempat, orang yang bertakwa itu adalah pribadi-pribadi yang punya kesetiaan untuk bermuhasabah, untuk melakukan introspeksi, mengakui kesalahan yang pernah mereka perbuat, mau menyesali dan tidak pernah lagi mengulangi kesalahannya dengan penuh kesadaran. Sehingga dampak positifnya, kita itu akan jadi pribadi-pribadi yang selalu berhati-hati di dalam bersikap dan bertindak, dengan harapan tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun, dalam bentuk apapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita laksanakan puasa itu dengan sepenuh hati, kekhawatiran yang pernah disampaikan Rasulullah terhadap kesia-siaan ibadah puasa bagi setiap orang yang telah merasa berpuasa, sebagaimana sabda beliau yang sangat populer yang antara lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Hurairah, ketika beliau mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wa kam min qaimin laisa lahu min qiyami ilas sahr. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak pernah menggapai pahala puasanya kecuali lapar dan termasuk di dalamnya dahaganya, dan betapa banyak apapun kecuali sekadar berjaga atau begadang ngantuk di malam hari, tidak akan pernah lagi terjadi pada setiap orang yang beriman, yang karena iman dan keikhlasannya benar-benar selalu menjalani ibadah puasanya dengan sepenuh hati. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita jalani ibadah puasa kita ini selama yang kita lakukan selama ini dengan sepenuh hati? Nah, mari kita coba untuk kita renungkan. Kalau kita berpuasa dengan sepenuh hati, hati kita terlibat, insya Allah kita akan secara optimal berpuasa. Tidak hanya sekedar tidak makan dan minum, tetapi berupaya seoptimal mungkin untuk menjaga diri, jangan sampai kita lakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Dan kita selalu berupaya secara optimal untuk melakukan amal soleh, tindakan yang baik dengan sebaik-baiknya, dengan harapan satu, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kalau kita berpuasa dengan cara seperti itu, ketakwaan akan bisa kita capai. Kalau kita sudah punya ketakwaan, insya Allah ketakwaan kita akan meningkat, dan pada saatnya kita akan menjadi orang-orang yang punya karakter sebagaimana yang sudah saya sampaikan. Menjadi pribadi yang punya kesetiaan untuk menjadi orang yang selalu memberi, terbebas dari sikap bakhil, menjadi pribadi yang bisa selalu menahan amarah dan memberi maaf pada siapapun, dan pada saatnya menjadi pribadi yang selalu bisa melakukan introspeksi, berkaca diri, sehingga kita tidak akan pernah mengulangi perbuatan salah kita, dan ke depan kita akan selalu menjadi orang yang selalu menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Ya, semoga dengan puasa yang akan kita lakukan dan tengah kita lakukan dan setelah kita lakukan, kita betul-betul menjadi orang-orang yang punya kemauan dan kemampuan untuk menjadi yang pertama dan utama dalam melaksanakan ibadah puasa, yang menyertakan hati kita sepenuhnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.